Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sabil. Kali ini saya akan mereview motor harian saya ya, yang baru saja saya beli dari teman. Dan ini ada beberapa yang sudah saya modif ya. Kita mulai dari atas dulu ya. Dari atas spion ini punya 125Z. Ini yang di Absolute Repo kemarin ya. Saya lepas, saya taruh sini. Absolute Reponya dibeli saudara guys, dibeli saudara. Jadi sebagian sih yang penting-pentingnya aja yang saya lepas, seperti spion salah satunya ya. Ini 125Z ori ya, original. Ini enak banget, enak banget. Kacanya ini enak banget ya. Kalau yang orinya saya pernah beli di Mio Sporty dulu ya, bukan yang ori sih. Itu apa ya, kacanya nggak begitu enak dipandang gitu loh kalau kita mau nengok ke belakang. Kalau ini enak banget, ini enak banget. Terus setelah itu di perlampuan juga saya menambahkan Duromoto ya. Ini switch Duromoto, ini low, dan ini high beamnya ya, high. Dan lampu Duromoto, lampu tembak Duromotonya saya pasang di bawah ya, tuh di bawah sini ya. Nah, ini Duromoto X1 yang dulu terpasang di Absolute Repo ya. Tuh, ini ada bekasnya, bekas briket ya, briket. Ini jadinya nggak kelihatan, seperti nggak ada lampu tambahannya ya. Terus ke belakang yang orinya, jok kulitnya ini di bagian sini ada bolong ya. Terus saya belikan di Shopee yang MBTech, kalau nggak salah sekitar 90 ribuan ya. Ini kemarin ongkos pasangnya 30.000 ya, rapi. Terus ini kemarin saya repaint ulang, kalau yang lamanya sudah kusam ya. Setelah itu kita ke bawah ya. Nah, ini shock tabungnya, double click dari Red It. Tuh, Red It GP Extreme Pro Series ya. Jadi double click ya. Kalau ini untuk apa ya? Ini fungsinya kalau diputar ke bagian sini, ke kiri, dia akan turunnya ya, akan di setting untuk turunnya. Sedangkan di bagian klik ini pengaturan rebound. Jadi bisa disesuaikan sama karakter riding kita ya. Terus di sini juga ada pengaturan untuk kekerasan per ya, bisa diturunin lagi sesuai
yang kalian mau. Setelah pemasangan ini ada beberapa kendala ya, terutama di bagian ban. Ban ini mentok di per tuh, di bagian sini ya, ini mentok bagian sini. Terus saya akalin dengan mengganti ban ya, jadi bannya ini saya kecilin menjadi ini ya, 100/90, sama seperti ban depan ya. Ban depan sama. Ini bannya dari FDR Velogrip. Velogrip ini sama ya, depannya juga. Ada muncul pertanyaan, apa nggak bahaya tah kalau bannya sama depan belakang? Enggak lah. Contohnya aja gini loh, motor road race itu kan bannya sama depan belakang. Contohnya misalkan motor Peace Air road race 90/80 ring 17, itu depan belakang sama ya. Yang membedakan itu nantinya setelah dipasang ban maksudnya pelak ya, pelak bagian belakang ini kan lebarnya beda ya sama yang di depan ya. Kalaunya misalkan di PCR itu 160 belakang, 140 nya di depan, jadi otomatis dia beda di sini ya. Nah, kalau pelek yang lebih kecil itu agak kayak gini loh. Nah, sedangkan kalau pelek yang lebih besar kayak gini jadinya. Itu sih menurut saya. Terus setelah ganti ban, saya coba stop speednya berkurang 10 km/jam. Dari awalnya saya dapat 105 ya. Setelah menggunakan ban lebih kecil, mentok di 95. Waduh, kata saya kan, gimana caranya ini untuk ngakalinnya. Habis itu saya bongkar CVT-nya. Kebetulan saya punya teman yang bisa mengotak-atik CVT ya. Jadi solusinya di bagian rumahan roller yaitu ya, yang bagian depan sini itu dibubut 13,8, dan juga jalur rollernya dikerok ya, agar lebih tinggi lagi ngebuka, untuk panbelnya lebih naik lagi gitu loh. Alhasil top speednya kembali ke semula ya, malah lebih tinggi ya, 106 ini dapatnya kemarin tuh. Bawahnya juga enak, padahal saya masih menggunakan roller yang standar ya. Sudah bagian sini, lanjut ke sekalian bagian belakangnya ya. Bagian belakang untuk piringan mangkok gandanya ya, mangkok ganda dibolongin supaya bisa lebih maksimal ngebuang sisa debu ya, debu dari gesekan
kampas ganda sama itu mangkoknya. Terus kampas gandanya kebetulan sudah diganti ini, kepunyaan NMAX All. Itu terus kebetulan juga saya punya per ganda punya NMAX All, berikut per kecilnya yang 3 itu loh, yang kecil itu. Sekalian aja saya ganti semuanya. Alhasil enak banget ini, bawah enak, atas enak. Ini terus satu lagi di bagian sok. Nah, sok ini yang jadi masalah banyak ya untuk kasus-kasus Prigo. Soknya ini mainnya sedikit, paling segini loh, mainnya segini. Terus saya cari solusi, dapat di Shopee ya, yang jual sulingannya ini, sulingan empuk itu kalau nggak salah 140.000 ya, 140.000. Jadi saya pasang juga di tempat bengkel teman saya itu ya. Tapi olinya saya nggak pakai yang punya yang di Shopee itu. Olinya terlalu encer ya, jadi tendangan baliknya juga cepat banget. Yang setelah itu ganti oli di tempat teman saya itu, olinya lebih kental, enak banget ini, jadinya lebih panjang ini tuh. Kalau standarnya segini ya, ini lebih tinggi 2,5 cm, kelihatannya lebih tinggi dikit lah, tapi di bawahnya enak banget. Untuk modifikasi udah segitu aja ya. Ini keperluannya buat motor perang motor kerja ya, buat sehari-hari. Nanti insya Allah akhir bulan saya akan riding ke IKN ya. IKN itu di Kalimantan Timur. Kalau tempat saya Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan. Jadi sekitar 500 kiloan lah itu, dari Banjarmasin ke IKN. Mungkin saya setelah itu mau jalan-jalan ke Balikpapan atau Samarinda, gak tahu ya. Tapi tujuan utama ke IKN ya. Oke, mungkin gitu aja ya, supaya nggak kepanjangan videonya ya. Sudah 13 menit lebih ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di share dan juga di like, comment, and subscribe-nya ya, biar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lainnya. Oke, terima kasih banyak.